Pernyataan saya kemarin pasti banyak orang yang belum bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sirait Media. Di kesempatan ini, kita mau dengarkan video yang patut untuk kita dengarkan. Deddy Mulyadi bongkar daftar pencarian orang yang sesungguhnya dan dia sangat yakin bahwa ini yang jadi tersangka. Tanpa berlama-lama, Pernyataan mari saya kita dengarkan kemarin dulu pasti cuplikan banyak video orang yang berikut belum ini. bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama, bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana, sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu, dan dia ditangkap sesungguhnya di polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ke-3 orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya. Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain. Sehingga ke-3 orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat, asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya, suka bertemu, sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah, ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah, saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Loh, saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati, karena mereka
itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. 2, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. 3, kesaksian dari Aep dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara gara-gara ketiga faktor ini. Untuk itu, kalau ingin membebaskan 7 terpidana, maka 1, proses hukum terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren harus diproses. Yang kedua, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum, gitu kan, atau ucapan yang dilakukan oleh Aep dan Dede itu juga harus ada proses hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, Sudirman itu harus diperiksa kemampuan cara berpikirnya, apakah memenuhi standar atau tidak. Karena apa? Karena kita ini, publik Indonesia, terguncang oleh 3 pernyataan orang yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya, walaupun putusan hukumnya sudah tetap. Dan kemudian bahwa mereka dituduh melakukan pembunuhan tanpa alat bukti. Nah, baik, tidak ada yang namanya samurai yang ada sidik jarinya, tidak ada batu yang ada sidik jarinya, tidak ada balok. Dan yang paling menarik dari pernyataan itu adalah di sidang pengadilan mereka itu memukul dengan menggunakan balok. Tetapi yang dihadirkan di sidang pengadilan bukan balok, tapi bambu. Itu pun menurut pernyataan dari para terpidana, bambu itu disiapkan oleh Jaya dan Sudirman setelah ditangkap. Jadi bambu itu dibuat, dicari oleh Sudirman dan Jaya. Setelah mereka ditangkap, disuruhlah mereka nyari bambu. Itulah yang terjadi. Videonya jangan disilang atuh. Enggak, saya nggak ngerti ini mana lagi yang ditekan. Gambar videonya yang kayak itu, gambar videonya dibuka Pak Tony. Sebentar, biar enak ngobrol. Nah, lagi ditunggu-tunggu ya Pak Tony ya. Dibuka videonya Pak. Di mute sama beliau. Belum ngerti dia buka ininya. Ya ditunggu aja, sabar ya. Duh, rame banget yang mau naik. Kita cuman pagi ini saya mau naikkan tamu khusus ya. Tamu khusus kita naikkan. Komentar sebentar supaya nggak lelet ya. Kita matikan dulu komentarnya ya. Komentarnya saya matikan dulu. Bentar bro. Nah, komentarnya saya matikan dulu ya.
komentar saya matikan dulu ya, maaf ya, supaya nggak lelet, ya supaya nggak lelet, kita matikan dulu. Ini Pak Tony kumaha? jadi kemiut. Ini belum ketemu cara menampilkan videonya ini. Oh, Mukanya. ini Ma, turun dulu, saya iniin kembali, saya undang kembali. Ya. Coba ulang nih. Ya, turun dulu, saya undang kembali melalui video ya. Ya, Bu. Udah mulai lelet ini sinyal. Kalau nggak gini Pak Toninya naik langsung itu minta pertemanan langsung pakai video Pak, langsung buka video kameranya. Iya, sok Ibu Iya. matiin dulu, undang lagi, nanti gabung pakai video gitu. Pak Tony turun dulu, off dulu, nanti buka live. Ya, Oh, buka gitu. live nanti buka live nanti minta pertemanan naik kayak tadi, pakai video. Langsung video. Sabar ya, sabar. Sabar, Pak Tony akan naik. Ya, menyapa semua rakyat netizen semua ya. Gerah bro. Kopi panas. Sebentar ya, sabar, sabar. Ya, supaya nggak lelet, saya matikan dulu komentar ya bro. Jadi nonton aja. Ya, kita mau bahas untuk kelanjutan masalah Peggy Setiawan bersama pengacara handal Pak Tony. Sabar ya. Kita share dulu ke beliau. Mana tadi? Nah, ini dia. Nah, sebentar kita tengok dulu. Nah, siap. Gerak. Mantap. Aduh, pagi-pagi udah ngucur keringatnya. Masih juga tertutup, nggak apa-apa Pak Tony. Nggak Yang apa-apa. penting, ya nggak apa-apa, sapa-sapa aja teman-teman kita seluruh rakyat Indonesia ini, terutama netizen ya, yang berperan membantu Pak Tony. Komentarnya diaktifkan lagi Bu, biar seru. Oh, komentar diaktifkan, siap. Dari ibunya nih yang ngundangnya, bukan video ini Bu. Iya, iya, siap, siap. Kita aktifkan komentar ya. Siap, gerak. Ya, mangga. Sapa-sapa ini Pak Tony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Ibu Widya dan netizen seluruh Indonesia. Ya, jadi kami secara pribadi dan atas nama penasihat hukum Peggy Setiawan, juga atas nama keluarga besar Peggy Setiawan, mengucapkan terima kasih kepada netizen seluruh Indonesia, terutama Ibu Widya yang getol untuk mengungkap kebenaran mengenai kasus ini. Tanpa dukungan netizen, tanpa dukungan masyarakat Indonesia, termasuk Ibu Widya, ya, mungkin ya kasus ini jadi sepi, sehingga tidak ada perhatian dari aparat penegak hukum. Hakim tunggal Pak Eman Sulaiman, ya, ketika mau memutus, beliau mengatakan bahwa kami memutus bukan untuk kepentingan pemohon, ya, bukan untuk kepentingan termohon, tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nah, sekarang terjawab, karena kepentingan bangsa Indonesia, keinginan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia adalah tidak lain yaitu Peggy bebas,
Nah, ternyata Pak Hakim Tunggal, Pak Eman Sulaiman memutus bebas dengan memutuskan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Itu tentu bukan tanpa dasar, walaupun memenuhi keinginan masyarakat Indonesia bukan tanpa dasar. Dasarnya adalah jelas, yaitu penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ya, yang didasarkan pada DPO. Jadi penyidik itu tidak perlu memanggil Peggy Setiawan karena sudah DPO, lalu DPO-nya dilihat secara hukum bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Sehingga kalau bertentangan ya pada tahun 2016 bertentangan penetapan DPO-nya, berarti Peggy Setiawan bukanlah DPO. Nah, menurut kami Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai, ya dicurigai kalau secara hukum. Kalau orang yang dicurigai harusnya tidak langsung ditangkap. Lakukan saja penyelidikan dulu. Kalau penyidik itu bijak, selidiki apakah benar Peggy Setiawan ini Peggy alias Peron. Dalam penyelidikan itu harusnya ketemu. Wah, ini bukan. Jangan dipaksakan. Jangan jadi target. Yang penting Peggy Setiawan sudah dihukum, nanti Peggy Setiawan yang lain misalnya ya yang diduga pelakunya yang rame masih aman karena Peggy Setiawan kuli bangunan sudah dihukum, berarti satu Peggy Setiawan Peggy alias Peron sudah dihukum. Jangan mentarget seperti itu harusnya ya. Nah, kalau memang dilakukan secara bijak. Nah, tapi faktanya kenyataannya karena dipaksakan ya masyarakat Itu tadi videonya ya. Semoga video tadi menambah informasi terbaru bagi kita. Dan tentunya terus kita harus gaung-gaungkan. Jangan lupa komentar di kolom komentar apa pendapatmu tentang video tadi. Ingat ya, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia NKRI harga mati. Saya akhiri. Terima kasih.